Itu cara dengan sholat mengikuti rukun-rukunnya. Kalau kita kan selama ini kita belajar rukun sholat diajarin sama guru ngaji, mata kita mau merembah. Benar apa enggak? Kalau lagi ngaji fikih, kalau ngaji lagi serius, kalau ngaji fikih itu bawaannya ngantuk. Begitu diterangin rukun sholat, ngantuk. Makanya ketika diulangi kadang-kadang nggak connect. Makanya pas ketika sholat kita banyak yang masih rusak. Kalau kita berharap kepada Allah, ya Allah kali nanti ada amalan sholat saya, sholat yang betul. Sholat kita masih rusak. Angkat tangannya kita, rukuknya kita, iktidalnya kita, ya Bu ya. Gerakannya, bacaannya sunnah. Itu kita yang penting tahu begitu. Walaupun nggak dihafal rukun sholat ada 17. Rukun sholat ada 13. Itu kedua-duanya benar, nggak usah dipermasalahkan. Yang 17 benar, yang 13 benar, yang nggak benar mah enggak. Ibu yang ngomong. Ibu nggak usah dipermasalahkan. Yang 17 berarti dipisah tumaninahnya. Yang 13 berarti disatukan tumaninahnya, rukuk dengan tumaninah, iktidal dengan tumaninah, sujud dengan tumaninah, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Ini hal kayak begini, ilmu seperti ini, kepentingan kita untuk ibadah sholat perlu banget, penting banget dalam kehidupan kita. Ibu sering mendengar nasihat nih, bukan hanya di majlis maulid. Sekarang kalau kita punya handphone itu, begitu kita klik nasihat itu banyak luar biasa. Tinggal tergantung kita mengondisikan bagaimana diri kita menjadi hamba yang taat, yang takut selalu kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Disuruh ngaji, kewajiban kita memperbaiki sholat kita itu penting. Makanya kalau lagi ngaji, kalau bukan karena sakit, timbang repot urusan kondangan, repot urusan ke pasar, belakang nih ngaji dulu. Ada arisan nih, oh saya mau arisan, repot nggak ngaji. Jangan pakai alasan, ngaji dulu, ngaji nggak lama. Dan begitu kadang-kadang mau besan, ngaji kalau nggak datang kemana? Ini yang menghajat seorang yang libur ngaji sampai 20 orang. Ini kalau nggak di majlis sampai kosong. Begitu mendengar sholawatan, ke ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita membanggakan, sebab itu kewajiban. Kata ibu udah repot nih. Masya Allah, Ustazah Rohani udah selawat, saya belum ngapa-ngapain. Ibu udah sore dulu dah, hari ini gak ngaji lewat seminggu. Besok lagi kan siapa lagi ibu mengaji? Benar apa enggak? Tuh hari seminggu kepol sama ngaji. Tapi kalau kita perhatikan ibadah kita, terutama ibadah sholat, masih belum banyak benernya. Bener apa enggak? Makanya nggak cukup kita ngaji. Kata ibu begini, gua mau udah tua bocah, lu be yang pada muda ngaji sokok. Kagak bisa begitu, ngaji mah hukumnya fardu ain. Kita ada keluarga 4 di rumah, 4-empatnya punya kewajiban keluar ngaji. Ibu ada di rumahnya ada 4, ada mantu, ada mertua, ada anak. Ada siapa lagi? Cucu. Ya, cucu ada mantu dari 2 kan begitu ya? Tuh. Ada yang 2 mantunya. Kata ibu begini, lo mau bocah diam-diam be di rumah. Bagian gue yang pergi ngaji, lo jangan ngaji. Itu kata emak kita begitu. Kata ibu jawab kalau yang paham, mak, ngaji kok bukan begitu caranya. Ini kita semua nih, pala kita nih per kepala punya kewajiban. Punya kewajiban ngaji, punya kewajiban jalan majlis taklim. Nggak cukup diwakilin, kalau bisa diwakilin mana enak. Benar apa enggak? Kata mak kita, iya deh mak, besok udah tua, mak bagian saya mau ngaji nanti deh kalau saya udah tua-tuaan dikit. Ini belakang saya udah basah bu ini. Bu, terusin. Jam berapa ini? Sampai mana tadi? Grogi gara-gara dipoto. Nah, sholat ngaji, hadir majlis ilmu, kewajiban per kepala kita. Kalau seandainya ibadah yang Allah perintahkan, yang wajibkan fardu ain, boleh dikirim, boleh digantiin, enak. Ibu nih sholat zuhur capek, habis pulang hadir. Kata ibu, anak ibu gak hadir. Ibu pulang hadir capek,
Sholat duhur ya. Manitip ya. Boleh ada yang begitu boleh. Manitip berapa rakaat mah? Jangan banyak-banyak. Enak gak kalau begitu? Emang pengennya enak doang? Ya Bu ya. Tidak, tapi Allah wajibkan kita berkepala masing-masing. Oleh karenanya mudah-mudahan jangan cuma rajin hadir majlis ilmu, jangan cuma rajin hadir maulid, tapi kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini demi orang yang kita cintai. Baginda Rasul, nggak cukup cuma mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita juga wajib tahu tuh anak-anak Nabi, nasab-nasabnya Nabi, Bu. Ya. Banyak, ada nasab dari ibu, nasab dari ayah. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab. Terus ini romannya orang tahu pisah. Apa enggak Ibu? Tahu-tahu sukanya anak-anak Nabi ini apa laporannya? Qasim Abdullah. Ayo apa jawab? Ayo Ibu yang jawab tanam mesin. Qasim Abdullah. Pada kemana suaranya? Ya. Qasim Abdullah Ibrahim Ruqayyah. Terus Zainab Fatimah Ummi Kulsum Rasulillah. Ayo coba semua. Qasim bila ingin melihat di dalam kolam, biarkan dulu airnya. Heran saya sama mama, bingung Bu, kalau giliran nyanyi mah disuruh nyanyi langsung kompak. Begitu disebut nama-nama anak-anak Nabi kagak tahu. Qasim Abdullah Ibrahim Ruqayyah, Zainab Fatimah Ummi Kulsum Rasulillah. Apa? Palas suara palas. Zainab pula jangan lagu gondang dia apal, ikan dalam kolam apa. Rasulullah yang gak pernah benci sama manusia, Rasulullah yang baik budi pekertinya, bahasanya terhadap keluarga, teman, kepada semua sahabat-sahabatnya, itu Rasul ini selalu bijak, selalu sopan, selalu santun. Ama istri, Masya Allah panggilannya ya Aish, ya Humaira. Saya mau tanya, kalau ibu-ibu sini lakinya pada manggil ibu apa? Apa pada manggilnya? Mak lu. Ini abang-abang istrinya gendut dipanggil Dut. Ya. Makanya menurut Nabi ini jadi teladan kita. Nabi bahasanya baik sama istri, sopan. Ini kan kadang-kadang kita sama istri kita sopan bicaranya, bininya yang kagak pernah sopan-sopan sama laki. Suaminya bicara pelan, dianya bicara kencang. Tuh. Padahal seharusnya ketika suara suami ditinggikan, maka istri merendahkan suaranya, bahkan menundukkan kepalanya. Tuh, tidak pernah mengangkat suaranya untuk bertentangan dengan suaminya. Kalau kita beda.
Iya Bu ya? Beda. Ini mah suara bini paling kencang, suara laki. Kita ini kata umur saya ini tempat rumah sendiri. Wa ana baitu su'al, dan saya adalah rumah tempat menyoal. Apa yang dipersoalkan? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat Allah. Bu, Ibu, kalau kita nggak pernah punya pahala membaca Al-Quran, kalau kita kalau memang kita beribadah taat kepada Allah, mudah bisa kita mengucapkannya. Itu jangan begini juga kayak hafalin dari sana. Sebelum dipanggil sama Allah, sebelum meninggal, sebelum masuk kubur, Allah tidak cinta kepada Al-Quran. Tetap walaupun dihafalin pagi, siang, malam, sore, setiap hari menghafalkan, tetap tidak.